Selamat pagi Pak Is. Ya, selamat pagi Mbak Eli. Saya menghadap Pak Is untuk menyampaikan suatu hal Ya. berkaitan dengan pendidikan guru penggerak Pak. Saya mendapat tugas untuk membagikan pengalaman, membagikan pemahaman atau mengimbaskan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini saya mohon izin kepada Pak Is, mohon arahan ini bagaimana nanti pelaksanaan saya untuk memberikan membagikan pengimbasan materi kepada rekan-rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 3 Mospati. Iya, ya. Iya Mbak Eli, terima kasih sebelumnya. Ya, sekali lagi Mbak Eli, saya mengucapkan terima kasih atas usaha Mbak Eli, jeripayah Mbak Eli, sehingga bisa menjadi calon guru penggerak yang mudah-mudahan nanti ilmu yang didapat ya selama mengikuti pendidikan ya ini bisa bermanfaat khususnya untuk Bu Eli, kemudian juga bisa diimbaskan kepada teman-teman yang lain ya. Dan mohon dukungan juga dari Bu Eli, mohon nanti teman-teman yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti calon guru penggerak nanti juga dibimbing ya, dibantu, dimotivasi supaya nanti teman-teman yang memenuhi syarat untuk mengikuti CGP ya bisa mengikuti CGP di gelombang 9 dan 10 nanti ya. Dan saya ya terima kasih kepada Mbak Eli yang sudah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman di SMP 3 Mospati ini ya. Mudah-mudahan nanti dengan Mbak Eli lulosnya sebagai CGP ya nanti bisa membawa dampak perubahan di SMP 3 Mospati khususnya dan di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan pada umumnya. Ya, sampaikan ke teman-teman hari Jumat bisa mengikuti ya istilahnya apa ya sosialisasi atau membagikan ilmu lah ya membagikan ilmu Mbak Eli tentang budaya positif ya. Jadi bisa disampaikan ke teman-teman, apalagi sekolah kita kan ya masuk sekolah adiwiyata, sekolah siaga kependudukan ya, banyak sekali sekolah inklusi ya, jadi memang banyak kegiatan. Jadi mudah-mudahan nanti Mbak Eli betul-betul bisa menyampaikan budaya positif ini ke teman-teman sehingga membawa kemajuan di SMP 3 Mospati ini. Siap Pak Is. Ya. Nggih, Mbak Eli sama-sama. Mudah-mudahan sukses selalu Mbak Eli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga di siang yang bahagia ini kita bisa mengadakan sosialisasi ya kaitan dengan budaya positif sekolah, dan itu adalah hasil praktek dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan ya sosialisasi pada siang ini membawa hikmah dan kemajuan untuk SMP 3 Mospati. Bapak Ibu yang saya hormati, ya mohon maaf ini ada kegiatan sosialisasi ya, mestinya kita mengambil hari Jumat atau Sabtu kemarin karena banyak kegiatan dan masuk teman-teman yang CGP ya, calon guru penggerak ya, ada 8. Kemarin hari Sabtu kelihatannya juga ada kegiatan di SMP 1 Kaudanan ya sampai siang, yaitu untuk pembimbingan ya, pendaftaran calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu yang mendaftar di calon guru penggerak ini nanti bisa diterima dan bisa mengembangkan ilmunya, bisa mempraktekkan praktek baik dalam pembelajaran sehingga membawa kemajuan di SMP 3 Mospati ini. Amin. Terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, pada siang ini nanti ada sosialisasi terkait dengan budaya positif sekolah, yaitu hal-hal baik
ya yang perlu dikembangkan dan patut dikembangkan di sekolah kita, yaitu untuk mendidik anak-anak kita, ya, supaya nanti anak didik kita kedepannya semakin patuh, semakin taat, menjadi anak yang berakhlak, ya, menjadi anak yang memiliki karakter yang baik. Itu Bapak ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, monggo nanti kita ikuti bersama, ya, sosialisasi budaya positif, ya, yang perlu dikembangkan ke sekolah kita atau di sekolah kita, ya. Ini adalah hasil praktek baik, ya, dari guru penggerak juga, ya, sehingga nanti bisa kita laksanakan, ya, bisa kita kembangkan, ya, untuk bisa mendidik anak-anak kita, ya, dan Mbak Eli dalam menempuh CGP nanti bisa lolos menjadi guru penggerak, ya. Sekian, atas sekiannya terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya monggo Mbak Eli. Terima kasih Pak Is atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat? Sebenarnya saya pengen joget-joget dulu, tapi kelihatannya kok sudah. Baik, langsung saja dulu ya. Hari ini nyuwun pangapunten, saya duduk di depan bukan untuk menggurui. Saya ingin membagikan pemahaman dan pengalaman atau pengimbasan materi ataupun sosialisasi tentang budaya positif. Jadi materi ini subbab ini yang saya terima dari pendidikan guru penggerak. Baik, apa itu budaya positif? Sebenarnya di SMP Negeri 3 Mospati sudah dilaksanakan tentang budaya-budaya positif. Nah, di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian apa tujuan budaya positif itu? Untuk mengembangkan anak-anak kita memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah tahu dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Untuk yang kelas 7 mungkin sudah hafal ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Itu tujuan kita. Jika anak-anak bisa mencapai karakter profil Pancasila, luar biasa. Kita sendiri sebagai pendidik sangat bangga kalau anak-anak kita seperti ini. Betul apa buatan? Iya. Betul, iya. Nah, ternyata membangun budaya positif di sekolah harus didasari atau sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Nah, ini yang kadang kita lupa. Kita kadang tidak berpihak pada murid, berpihak pada guru. Karena apa? Sesuai dengan keinginan guru. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kodrat ini bagaimana? Ada yang namanya kodrat alam. Jadi di mana dia tinggal, di mana lingkungannya. Kemudian ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu saat ini
saat ini dengan dunia teknologi yang canggih, mungkin berbeda dengan zaman kita saat sekolah, beda dengan zamannya Bapak Ibu kita dulu. Nah, pendidikan itu harus dinamis, fleksibel, mau berubah sesuai dengan kodrat anak. Nah, kita harus sebagai pendidik harus menyesuaikan itu. Ini yang dinamakan perubahan paradigma belajar. Jadi kita tidak bisa wes ngono wae seperti dulu aja. Tidak. Kita harus mengikuti anak, berinovasi, lebih kreatif bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Itu. Kemudian konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan ini tentang disiplin positif, kemudian nanti ada teori kontrol, teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan, ada posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bahwa semua konsep ini itu memang harus ada dan dipahami oleh kita sebagai pendidik. Saya pribadi baru tahu, baru paham setelah ada pendidikan guru penggerak. Jadi memang luar biasa, ada banyak ilmu yang baru yang kita dapatkan. Ya, ini yang kita paparkan nanti hanya beberapa, ya. Nah, di sini disiplin positif. Nah, ini yang sudah ada di sekolah kita, ya. Jadi pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, contohnya seperti peraturan masuk sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, kemudian pembiasaan baik yang sudah kita lakukan di sekolah kita, kemudian menghormati Bapak Ibu guru itu yang spontan. Nah, itu nanti menciptakan, kalau memang benar-benar bisa diterapkan sesuai dengan asas tadi Ki Hajar Dewantara, itu akan menciptakan murid yang merdeka. Maksudnya bagaimana? Murid yang memiliki disiplin diri yang kuat. Jadi dia punya motivasi diri, motivasi intrinsik dalam diri. Jika seorang anak punya motivasi secara dari dalam, motivasi intrinsik, hal-hal yang baik yang dia yakini, pasti nanti yang keluar kata-katanya, yang bisa disikapi, atau hal-hal yang dilakukan pasti positif. Gitu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang nanti kita tuju untuk mencapai anak-anak yang seperti ini. Tadi ada dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Ada tambahan toleransi, kerjasama, komitmen, dan hal-hal baik yang nanti memang harus dipelajari atau ditimbulkan karakter itu dari dalam siswa. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Bahwa setiap anak itu ketika dia berperilaku pasti ada motivasinya. Dan itu tidak hanya anak, kita saja juga. Nah, di sini kita di dalam pendidikan guru penggerak juga dipelajari motivasinya apa. Nah, yang pertama ada satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua ada motivasi untuk mendapatkan penghargaan, imbalan atau hadiah. Ini dari siswa juga bisa nanti kita kembangkan ke situ, ya. Dan ini bersifat eksternal, dan ini kalau yang bersifat eksternal itu memang kurang pas, ya, kurang baik, ya. Nah, motivasi yang mulia itu memang dari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Artinya nilai-nilai kebaikan yang dia yakini. Ini merupakan motivasi yang bersifat internal. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini anak-anak tuh sebenarnya, mohon maaf, ketika melakukan pelanggaran,
sebenarnya ada hal-hal yang dia butuhkan, tidak terpenuhi, betul. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, papan. Kemudian ada rasa aman, kemudian reproduksi. Ya, nah contohnya bagaimana? Nah misalkan bagaimana siswa dapat belajar jika perutnya lapar? Ya, itu ternyata kebutuhan bertahan hidup, makan. Kemudian ada lagi kebutuhan merasa diterima. Anak-anak itu butuh diterima. Jadi secara psikologis dia diterima oleh kelompoknya atau teman sekelasnya. Kalau enggak pasti akan menyendiri. Tadi Pak Tapi katanya menunduk, karena nggak tahu isi hatinya apa. Itu perlu direstitusi. Nah, kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini bukan kebebasan semaunya sendiri, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Mampu memilih pilihan, mampu memilih dan mengendalikan hidupnya. Misalkan contoh Raffi 8D. Nah, dia kalau jam pelajaran selalu keluyuran, tidak di dalam kelas. Nah, sebenarnya dia tuh harus ditanya, harus kita jeli, bocah ini kenapa? Dia sebenarnya butuh apa? Atau butuh makan di kantin? Atau butuh kebebasan sebenarnya? Oh, jajan. Nah, berarti Pak jajan berarti kebutuhan bertahan hidup. Perutnya berarti ya. Nah, kalau misalkan dia pengen bebas, nah kita nuwun sewu sebagai guru harus menciptakan pembelajaran yang bagaimana ya biar dia misalkan di luar kelas bisa, tidak apa-apa. Bapak Ibu guru kemarin juga banyak yang mengajar di luar kelas, biar dia juga bisa refreshing, dia juga bisa punya ide-ide yang muncul. Nah, itu memiliki kebebasan, okay? Nanti akan mengarah ke pembelajaran diferensial. Jadi setiap anak bebas menentukan apa yang dia lakukan dengan metodenya atau caranya masing-masing. Itu berdiferensial. Okay? Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Ya, ini peran guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana kita inovatif, kita berpikir bagaimana pembelajaran biar anak-anak itu senang, tidak takut. Nah, mungkin biar kalau matematika biar gak takut anak-anak itu gimana? Nah, itu. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, merasa ingin diakui apa yang dia lakukan. Itu butuh namanya kebutuhan akan penguasaan. Murid yang melanggar peraturan memang perlu diajak komunikasi, kemudian diajak berefleksi untuk mengetahui sebenarnya mereka itu kebutuhannya apa. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Ini mungkin penting ya untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diinginkan. Nah, ini mungkin sebaiknya dilakukan oleh guru wali kelas ketika awal tahun ajaran baru atau mungkin awal semester. Saya sudah melakukan keyakinan kelas ini, jadi menerapkan ini, mencoba ke kelas saya 9B, wali kelasnya saya. Di sana saya mau mengajak anak untuk, ayo, kalian ingin kelasmu seperti apa? Ternyata anak-anak itu bisa mendefinisikan, saya pengen kelas saya bersih, Bu. Saya pengen kelas saya kalau bawa HP itu dimatikan, Bu. Saya pengen kelas saya, ini Bu, anak-anak seragamnya tertib. Ternyata anak-anak bisa memunculkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Nah, ini tadi contoh saya sudah melakukan dalam mengerjakan ujian. Ada. Ternyata luar biasa. Anak-anak bisa. Saya kira yang anak-anak kita iso apa enggak ya? Ternyata bisa. Kita kira
giring juga, kita giring opini anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian tadi setelah ini kemudian dibuat seperti kesimpulan. Kesimpulan ternyata ada 6 opsi atau 6 keyakinan kelasmu. Nanti ada 6 tadi akan saya pasang di kelasnya. Ketika nuwun sewu Bapak Ibu nanti misalkan menemukan pelanggaran di kelas 9B, panjenengan tinggal nunjuk aja, Mas, Mbak, ini pengingat. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kamu yakini, yang kamu buat, kesepakatan yang sudah kamu buat. Kita ingatkan dari situ. Dan nanti ini belum terlambat, ya. Misalkan Bapak Ibu wali kelas membuat kesepakatan kelas, nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita kelas yang kita impikan di kelas kita itu. Lanjut, nah ini yang penting nih, posisi kontrol guru. Ini materi yang bagi saya luar biasa dan saya juga baru paham, baru tahu ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, 5 posisi kontrol ini ada 5 macam. Kita sebagai guru ternyata ada 5 model. 1, dalam menerapkan disiplin di sekolah, ya, istilahnya dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah, ya. Nah, di sini yang pertama posisi sebagai penghukum. Wow, ini saya juga ini termasuk posisi penghukum ternyata ketika saya berefleksi. Ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal, membentak, menyakiti, menyindir itu juga salah satu posisi ciri-ciri penghukum. Bahasa tubuhnya apa? Mata melotot, jari menunjuk, ya, menghardik, ya. Nah, contoh perkataannya, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, wah itu sudah. Ternyata hal seperti itu bisa melukai anak. Kita selama ini mungkin nggak sadar. Saya pribadi juga tidak sadar. Dan itu membekas pada anak. Dan hasil pada murid apa? Ternyata murid ketika dilakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu, murid marah, gerundel, bisa benci, bisa dendam. Mungkin sampai tidak menyukai bapak atau ibu guru yang mengajarnya. Saya merasa tertampar sebenarnya saat membaca, saat mempelajari ini, luar biasa. Nah, lanjut. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini modelnya bapak ibu gurunya melas. Nah, jadi menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Suaranya lembut, memelas, sedih. Contoh perkataannya, gimana coba kalau bapak ibumu tahu kalau kamu begini? Emangnya kamu gak kasihan sama bu guru? Nah, itu tipe-tipe posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Kadang murid menganggap dirinya merasa bersalah. Kadang bisa juga menganggap dirinya buruk, atau malah menarik dari lingkungan. Itu mungkin efek, ya, pengaruh dari pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol selanjutnya adalah posisi teman. Nah, posisi teman ini guru tidak menyakiti murid. Ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda, senyum jenaka. Ini Pak Topik banget ini kelihatannya, ya. Ya, ini saya juga kadang saya juga memposisikan sebagai teman juga, ya. Contohnya gimana? Nah, contoh perkataannya, ya sudah, ada anak pelanggan, ya sudah kamu tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Terus cepet-cepet sana, cepet. Nah, itu teman. Saya juga pernah begitu. Pembuat merasa bersalah, saya juga pernah. Penghukum, iya, ya. Nah, sekarang hasilnya pada murid bagaimana? Memang tidak menyakiti murid, ya. Tetapi ada poin positif dan negatif. Positifnya tidak menyakiti murid, tetapi negatifnya anak hanya mau disuruh oleh guru tersebut, atau
Kalau misalkan Bapak Ibu guru tadi tidak bisa membantu, pas tidak bisa membantu ya, dia merasa kecewa. Wah, ternyata Pak Topik tutup boloku. Nah, seperti itu misalkan. Ya Pak Topik ya, misalkan. Nah, kasusnya anaknya itu. Ya, lanjut dulu ya. Baik. Sekarang posisi pemantau. Nah, posisi pemantau itu bertindak berdasarkan peraturan, catatan dan konsekuensi. Jadi dia di sini ekspresinya wajah datar, biasa saja, formal dan tapi tidak marah. Nah, contoh perkataan yang diucapkan misalkan begini. Kamu tahu peraturannya? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Jadi meminta anak untuk melakukan konsekuensi apa yang sudah dia buat. Itu contoh dari posisi pemantau. Ya. Nah, di sini hasilnya murid melakukan konsekuensi tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Jadi tidak sepenuhnya dari murid. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ya. Guru mendukung murid menemukan solusi, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk membuka pikiran, menyadarkan murid. Nah, suaranya biasanya dengan suara yang ramah, halus, tulus. Nah, contoh perkataannya, jika kamu meyakininya, misalkan membuat salah, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jadi dengan dari hati ke hati. Kalau kamu memperbaiki diri, kira-kira nanti kamu menjadi seorang seperti apa? Saya jadi orang yang lebih baik, misalkan seperti itu. Jadi penyadaran diri. Dan ini adalah hal yang kita inginkan, motivasi dari dalam. Itu akan lebih efektifnya jangka panjang daripada kita menghukum, misalkan seperti itu. Nah, hasil pada murid yang diharapkan menjadi pribadi yang mandiri karena dia tahu, dia mengucapkan sendiri, dia ingin seperti apa, kesalahannya apa, seperti itu benar apa salah. Jadi dia menyadari sendirinya. Dia dapat berefleksi atas tindakannya. Nah, pada posisi kontrol memang yang diharapkan adalah posisi manajer. Ya, nah ini ada caranya dengan segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Kemudian bisa juga diartikan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka dan harus bagaimana memperlakukan orang lain. Tujuan restitusi adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah, di sini segitiga restitusi itu seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi nanti langkahnya kalau kita melakukan restitusi, jadi memberikan pertanyaan bermakna, kita berkomunikasi dengan siswa yang melanggar, itu ada 3 cara. Satu, menstabilkan identitas dulu. Jadi kita menstabilkan identitas itu berarti membuat tenang dulu anak. Mungkin bisa mengatakan, Bapak juga pernah salah, Ibu juga pernah salah. Jadi dia merasa aman dulu, nyaman dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak-anak diberi ketenangan dulu. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melanggar, mengapa kamu terlambat. Nanti setelah itu baru kita tanya lebih dalam lagi. Sebaiknya bagaimana? Dan
jawab, sebabnya ya saya bangun pagi Pak kalau terlambat ya. Nah, nilai-nilai apa? Kebaikan apa dengan pelanggaran kamu ini, kira-kira hal-hal baik apa yang bisa kamu dapatkan? Oh, saya jadi disiplin Pak. Tanggung jawab. Seperti itu. Ini sekilas tentang budaya positif. Ya, video tentang posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol tadi kita lihat perbedaannya bagaimana. Sebagai penghukum, tadi apa? Sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, teman, manajer, pemantau, manajer. Nah, ya ini nanti kita lihat seperti apa contohnya. Kita saksikan dulu ya. Nanti setelah ini saya minta panjenengan untuk menuliskan di sini, tidak usah diberi nama, dituliskan bahwa selama ini saya itu seperti apa. Ya. Nanti seperti apa dan kira-kira alasannya apa? Saya mengapa seperti itu? Mengerti ya? Ya, baik. Saya putarkan untuk video 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak
nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Satu lagi, posisi manajer. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu sudah melihat videonya. Nah, sekarang coba kita berefleksi diri, kita merefleksikan diri. Bapak Ibu tulis, selama ini saya sudah seperti apa, atau posisi kontrol seperti apa yang sudah saya jalankan, yang pernah saya jalankan. Membuat bersalah. Jawabannya Boleh. sudah pernah, tergantung audiens kita siapa. Baik, silakan ditulis dulu, nanti saya minta pendapatnya maju ke depan. Oke, monggo. Gak apa-apa. Saya pernah semuanya, ya tidak apa-apa. Mungkin semuanya, tapi tidak semua memenuhi kriteria, istilahnya gitu ya. Ya, bisa juga gak apa-apa. Monggo, ditulis dulu. Nanti untuk dokumentasi. Yang pertama tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Memang yang paling ideal adalah manajer karena membuat anak mencari solusinya sendiri. Jadi motivasi dari dalam diri. Itu. Coba Bapak Ibu dituliskan. Kalau misalkan kelimanya ya tidak apa-apa, malah berarti panjenengan luar biasa. Artinya sudah pernah
menjalankan semua. Atau mungkin selama ini saya cenderung ke penghukum. Nah, bisa juga. Tidak apa-apa. Kita berefleksi diri. Silakan dipilih dan mengapa selama ini seperti itu. Tidak usah diberi nama, tidak apa-apa. Yang cenderung aja, yang cenderung saya lakukan selama ini, gitu aja. Yang paling banyak, yang paling sering saya lakukan, posisi kontrolnya seperti apa. Kemudian mengapa selama ini saya melakukan posisi kontrol itu. Itu saja. Selama ini mungkin kita sudah melakukan tapi ternyata tidak tahu teorinya. Baru tahu ya seperti ini. Ternyata sudah ada definisinya. Ternyata sudah ada materi tentang posisi kontrol guru. 1 menit bisa dikumpulkan? Siap. Tidak usah kita refleksi diri, tidak ada namanya, hanya kita berefleksi diri. Ya, nggak apa-apa. Misalkan saya sering menjadi sebagai seorang penghukum atau sebagai seorang teman, atau memang selama ini memang sudah baik sebagai manajer. Kalau ada apa-apa, anaknya diajak ngomong yang baik-baik, kemudian dicari solusinya bersama-sama. Kemarin saya sudah pernah melaksanakan atau mempraktekkan tentang restitusi ini sebagai manajer. Saya kemarin kedapatan ada anak yang ketika PAS melakukan nyontek pakai HP. Kemudian anak itu saya panggil. Saya coba praktekkan tentang ini, manajer ini posisi manajer dengan segitiga restitusi. Ternyata anak juga bisa bicara. Dia tahu nilai-nilai baik apa. Dia bisa mengambil hikmah dari situ. Nah, di lain kesempatan saya tanya anak itu, kamu suka kalau bapak ibu guru bagaimana? Ya seperti kemarin itu Bu, ditanya baik-baik. Itu kalau secara pribadi istilahnya kalau memang ada anak yang melanggar secara pribadi bisa kita kita dekati. Tuh. Ini ya bisa lebih mengenal. Betul. Betul. Ya, ini kalau kita per individu seperti itu, satu anak disadarkan, satu anak menjadi semuanya disadarkan. Alangkah baiknya kita menjadi pribadi yang benar-benar luar biasa anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbagi materi, berbagi pengalaman, pemahaman yang jelas pemahaman, karena memang mungkin kita selama ini belum tahu. Nah, sekarang kita sudah tahu, monggo kita praktekkan di sehari-hari bersama anak-anak kita dengan teorinya bagaimana, prakteknya Bapak Ibu yang lebih paham bagaimana untuk mengena pada anak. Begitu saja, terima kasih atas waktunya, selamat siang, semoga selamat sampai di rumah. Sama-sama, terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah peserta dari presentasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Elizabeth tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Saya merasa presentasinya Bu Eli tadi luar biasa. Walaupun kita sudah setiap hari mungkin kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, tapi memang harus perlu ada refleksi lagi, diingatkan dan berulang kali harus diingatkan. Nah, terima kasih Bu Eli. Dengan presentasi panjenengan tadi, saya dan teman-teman merasa sangat
merasakan manfaat untuk sekali lagi introspeksi diri, dan kedepannya dengan program dan tema tadi kita bisa memperbaiki lagi untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Selamat Bu Eli, sukses untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.